datang di episode terbaru Politik Time, tempat di mana kamu bisa ngobrol santai tetapi tetap berbobot. Saya Kayla Sabrina dan hari ini saya akan membahas isu yang pernah panas, yaitu isu korupsi yang sebesar 271 triliun. Sebelum kita mulai, buat kamu yang baru pertama kali dengerin, di podcast ini kita selalu ngobrolin tentang politik dengan narasumber yang punya wawasan dan pengalaman yang seru untuk dibagikan. Jadi pastikan untuk kamu subscribe dan stay tune supaya nggak ketinggalan episode terbaru lainnya. Nah, pada episode kali ini kita punya tamu spesial, yaitu Felda Kenzania dan Nizar Sapri. Halo guys. Halo. Saya Nizar. Saya Felda. Jadi guys, Ya Kayla. gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat dong. Udah sarapan gitu? Udah sih kebetulan tadi makan dulu ya sebelum di sini. Wah, saya belum mau beliin. Enggak dong. Enggak dong. Posnya Kayaknya politis. enak kayaknya. Iya. Posnya tuh. Semangat gak nih buat ngebahas isu yang bakal kita bahas hari ini, yaitu tentang korupsi sebesar 271 triliun, guys. Semangat banget sih. Oke. Udah riset juga beberapa ya. Keren. Saya udah persiapan lah. Jadi kalau aku boleh tahu nih, kok bisa terjadi isunya tuh karena apa ya? Mau tahu? Ya mau tahu banget nih kita ya guys ya. Saya dapat apa kalau sih tahu? Saya dapat apa ya? Mie ayam, dapat wawasan. Kita semua dapat wawasan terbaru, terus dapat like dan subscribe ya dari penonton kita. Oke, jadi gini, Pak. Betul. Oke. Kasus mega korupsi 271 triliun yang ada di mana? Kebetulan ya? Oh iya. Nah, itu awalnya tuh kan kasusnya itu sebenarnya nggak langsung keungkap di kasus korupsi 271-nya itu ya, Mbak ya. Tapi dia tuh awalnya cuma kasus tambang ilegal. Iya terus. Ya, jadi cerita awalnya tuh ada satu CVVIP lah gitu sama apa namanya? PT Tambang Timah Tbk. Nah, Oh iya tahu. kamu tahu? Iya tahu itu ya tahu. Itu dari apa namanya? Mereka tuh bikin perjanjian. Ya gimana si CV-nya itu minta buat si tambang timahnya itu nyediain biji timah buat si CV-nya itu, Mbak. Terus Dengan beberapa perusahaan kan. iya, mereka tuh ngediriin beberapa perusahaan-perusahaan fiktif. Perusahaan tambang fiktif tuh buat nutupin si apa namanya? Iya, buat nutupin apa ilegalnya itu, iya, kasus ilegalnya apa? Ya. Santai mas, santai. Hah? Napas dulu, santai. Iya. Lanjut. Ya, jadi jadi apa namanya? Nah, mereka tuh kan biar nutupin kasusnya itu nggak kelihatan kayak apa namanya ilegal gitu ya, Mbak. Mereka tuh bikin perjanjian, surat-surat perjanjian gitulah, yang ditandatangani resmi gitu sama beberapa direktur buat nutupin itu. Nah, ya nama juga dosa ya, Mbak ya. Namanya dosa pasti ada masanya diungkapin kan. Nah, akhirnya terungkap lah gitu sama Kejaksaan Agung sana. Kejaksaan Agung mereka waktu itu tuh nangkep 2 tersangka yang terbukti sebagai pelaku di sono. Namanya itu yang pertama ada Bapak Tamron atau yang biasa dikenal Aon. Nah, terus sama ada satu lagi Bapak Ahmad Albani. Nah, mereka itu terbukti sebagai pelaku dari tambang timah ilegalnya itu. Nah, terus dari pengungkapan kasusnya itu awalnya kan coba diselidiki lagi lah, mereka itu akarnya itu dari mana si apa namanya ide tambang timah ilegal itu dari mana? Pas selidiki dari si siapa namanya Kejaksaan Agungnya itu mereka tuh nemuin kejanggalan itu, akhirnya mereka selidiki lagi dan ketemulah bahwa mereka itu juga ngakuin kasus korupsi yang tadi itu. Nah, mereka itu memunculkan 2 tersangka baru yang namanya itu
Suwito Gunawan sama M Gunawan. Jadi mbaknya jangan bingung ya, karena sini memang ada 2 Gunawan, tapi bukan Ivan Gunawan. Oh iya bagus. Kalau Ivan Gunawan itu Ya itu bakal jadi viral lagi sih. Lebih booming lagi. Iya lebih banget kacau banget. tapi dia ganteng kan? Iya. Jangan dibahas ke sana ya. Tapi serius ganteng, Mbak. Nah, Iya, jadi iya. jadi mereka berdua ini dicurigain itu ngelakuin kerjasama sama PT Timah Tbk. Mereka itu bikin perjanjian sewa menyewa barang-barang tambang yang apa namanya yang udah disetujui sama beberapa direktur, ada direktur utama, direktur keuangan, sama ada direktur pengelolanya juga. Nah, terus uangnya itu yang diperoleh dari PT Timah Tbk itu malah dibalikin ke PT Timah Tbk-nya itu. Bukan dibalikin sih ya. Jadi kan mereka kan tadi ada biji timahnya itu. Nah, itu dijual balik lagi ke si PT Timah Tbk-nya itu. Nah, itu Mbak. Terus jadinya karena udah makin dalam kan ya, kasusnya udah makin diselidikin kayak gitu ya Bu ya. Nah, terus itu tuh akhirnya ketangkep lah kan. Nah, untuk sekarang kasusnya sih sebenarnya masih ongoing, tapi mereka sudah mulai didakwa untuk beberapa sanksi hukumnya gitu Mbak. Kira-kira begitu sih untuk kronologi kasusnya sekarang. Kalau boleh tahu untuk sanksi hukumnya apa ya? Kalau yang dari aku riset ya, untuk sanksi hukum yang mereka dapetin berarti ya, yang mereka dapetin itu ada pasal 2 ayat 1 UUD, tindak pidana korupsi. Nah, kedua tersangka tersebut tuh dijerat hukuman seumur hidup. Wow, Benar, lumayan ya. iya. Dan ada pasal 7 ayat 1 UU 2001, itu berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU 2021, seorang yang melakukan pembuatan curang diancam pidana di penjara paling singkat tuh 2 tahun dan paling lama tuh selama 7 tahun. Aku Berarti yang viral itu siapa sih? Yang Siapa? suaminya Sandra Dewi itu kena sanksi hukum itu juga. kena dendanya tuh paling sedikit tuh 100 juta. 100 juta dan paling banyak itu adalah 350 juta. Lumayan besar juga ya. Iya. Tapi kecil sih buat Buat triliun ya. Iya, oh my god. Betul. Tapi aku dengar tuh kalau nggak salah korupsi 271 triliun tuh bukan tentang uangnya tapi kerugiannya tuh bener apa nggak sih? Ada yang tahu? Kerugian ya. Iya sih. Karena yang tadi itu kan dibilang si perjanjian si biji timahnya itu ya Mbak. Iya. Harusnya kan biji timahnya itu bisa dijual buat apa namanya? Buat negara ya. Buat negara. Itu malah dipakai buat sendiri dan diputer-puter doang gitu. Disalahgunakan lah. Iya, salah gunakan. Jadinya gitu. Rugi sih buat Oh. negara gitu. Nah, kalau buat dampak kasus korupsi pada demokrasi itu apa ya? Kalau dampaknya sih memberikan dampak yang banyak dalam praktik di demokrasi di Indonesia. Nah, kasus korupsi cara pandang juga kayak menghilangkan kepercayaan masyarakat di Indonesia gitu loh. Dan itu menurut aku hal yang penting juga sih yang harus diperhatikan. Betul. Dan apalagi untuk kayak kepercayaan ke para petinggi negara dan lain sebagainya itu kan harus lebih diperhatikan lagi kan sebelumnya. Soalnya mereka kan ini apa namanya, walaupun itu kasusnya itu konteksnya itu bos di suatu perusahaan ya, tapi kan karena namanya itu petinggi dan kasusnya itu sebenarnya kasus korupsi itu kan bukan cuma di situ doang, masih ada juga di pemerintahan segala macam. Itu masyarakat tuh jadi bisa apa namanya, nggak percaya gitu loh, kayak si ini mah sukanya begini, dulu pernah kena kasus ini, tapi ke orang-orang yang nggak pernah ngelakuin itu juga, orang-orang jadi skeptis juga, antar takutnya si A ini malah kayak si B yang pernah korupsi, jadinya nanti itu malah pecah belah gitu loh Mbak. Jadi ngebuat rasa trust isu gak sih? Iya. Dan bakal berdampak besar juga buat negara ke depannya menurut aku. Bisa jadi anarki. Gitu. Iyalah, kita nggak butuh hukum, kita butuh mie ayam. Nah, jadi lanjut.
Nah, iya makanya ada beberapa tindakan pencegahan yang harus dilakukan. Oh iya ya. Nah apa tuh, aku penasaran banget nih buat penonton juga kan. Jadi jangan ditiru ya. Dan Amin. untuk tindakan pencegahannya itu, yang pertama itu adalah strategi preventif. Nah, strategi preventif itu kayak yang pertama itu ada pembangunan kode etik dan juga penyempurnaan manajemen BKMN atau penguatan MK beserta jajaran peradilan di bawahnya. Nah, ya. Langsung itu ada juga strategi detektif, yaitu perbaikan sistem tindak lanjut laporan korupsi, peraturan wajib lapor transaksi keuangan, peningkatan APFP dalam penyelidikan kasus korupsi. Dan yang terakhir itu juga ada strategi represif. Ini tuh pengaturan kembali hubungan standar kerja dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum. Oke. Tapi aku masih penasaran banget sih sama yang bikin booming banget yang 2 orang itu siapa sih? Enggak dong. Harvey Mois. Hah? Iya. Siapa Iya. yang tadi? Iya, dan Harvey Mois. nah ya Harvey itu. Mois. Nah aku tuh sempet kayak denger gitu kalau misalnya Sandra Dewi tuh Istrinya keikut gitu. Iya, Itu iya. hartanya apa? diambil. Disita ya? Apa Iya, gimana ada itu beberapa karena disita. korupsi ini? Disita apa gimana tuh? Hah? Iya. Jadi kayak rumahnya, mobilnya, bahkan sempet kayak Sandra Dewi tuh viral karena dia tuh kayak santai gitu pas lagi ada konversi. Iya itu. Konversi. Kok bisa itu? Aku masih penasaran banget sih. Kalian ada yang tahu? Kalau itu kan maksudnya disita kayak gitu tuh jelas buat ganti rugi ya, Mbak. Nah, tapi kalau untuk tingkat santai sih jujur saya juga bingung, Pak. Mbak. Karena maksudnya apa ya? Kayak nggak ada dosa gitu. Dan kalau nggak salah tuh ada 16 orang juga ya yang masih tersangkut pautkan. Lumayan banyak. Iya. Bisa bikin klub sepak bola gitu. Hei, 15 orang guys. 16 orang. Tapi berarti buat kayak sita harta itu tuh masuk ke sanksi hukum. Iya. Iya dong. Iya dong. Masuk. Karena mereka Berarti dia 16 tersangka itu sama hukumnya, sanksi hukumnya. Nah, kalau untuk 16 tersangka itu karena memang masih baru-baru ini belum ada update yang terlalu Mbak, apa namanya? Iya. Yang terlalu jelas gitu untuk update kelanjutan kasusnya. Kita tunggu aja bareng-bareng ya datanya itu. Iya, Tetap di betul Politik banget Time ya. kita nanti bakal ketemu lagi. Nah, kita bakal Iya. bahas kayak gini lagi Iya, kalau benar. direstuin. Oke, baik. Nah guys, jadi itu dia obrolan kita hari ini tentang korupsi Udah pernah 200. memanas. Iya panas banget, tapi beberapa waktu yang lalu masih ada updatean, bahkan sampai sekarang juga kita masih nungguin updatean lainnya. Nah, semoga percakapan hari ini dengan Nizar Squil dan Felda Kenzania bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi buat kalian semua. Amin. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke teman-teman yang mungkin juga tertarik dengan topik kita. Kalau ada pertanyaan dan masukan, boleh banget langsung kontak kami di Politik Time. Terima kasih sekali lagi kepada Nizar Sapil dan Felda yang sudah meluangkan waktunya dan sudah menjelaskan secara rinci. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Kayla Sabrina pamit undur diri, tetap semangat dan tetap mendengarkan podcast Politik Time. Bye bye, see you guys. Dadah.